Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kumala Dewi dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101049. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas UAS dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, gagasan untuk perbaikan birokrasi dan tata kelola di masa depan. Jadi, birokrasi yang efektif itu dan tata kelola yang baik itu merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang responsif dan terpercaya. Untuk mencapai itu, diperlukan sejumlah perbaruan yang bersifat sistematik dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada transformasi digital dan integrasi sistem pelayanan publik. Jadi, birokrasi itu harus sepenuhnya bertransformasi ke arah digital, di mana seluruh proses layanan publik dilakukan secara efisien, cepat, dan transparan melalui sistem digital yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Frederick W. Taylor dalam teori manajemen ilmiah yang menekankan pentingnya efisiensi dan rasionalisasi kerja. Yang kedua itu ada birokrasi yang adaptif. Jadi, ke depan birokrasi itu tidak boleh lagi kaku dan terlalu hierarkis. Diperlukan struktur yang lebih fleksibel dan mampu merespon perubahan dengan cepat, terutama dalam situasi krisis atau darurat. Konsep ini selaras dengan teori New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi, inovasi, dan orientasi hasil seperti di sektor swasta. Yang ketiga itu ada penguatan etika dan budaya birokrasi. Birokrasi itu harus dibangun di atas nilai-nilai integritas, kejujuran, dan pelayanan publik. Perubahan tidak hanya sebatas sistem, tetapi juga menyangkut budaya organisasi. Pendapat ini merujuk pada Dwight Waldo yang menekankan bahwa administrasi publik itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai moral dan etika. Yang keempat itu ada tata kelola kolaboratif atau collaborative governance. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Birokrasi masa depan harus melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Konsep ini ditekankan oleh Guy Peters dan John Peer yang melihat tata kelola modern sebagai jaringan antar aktor, bukan sekedar hierarki pemerintah. Yang kelima ada reformasi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia birokrasi. Sumber daya manusia adalah tulang punggung birokrasi. Rekrutmen harus lebih selektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Pengembangan ASN pun harus berkelanjutan, tidak hanya pada level teknis, tapi juga kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan teori human, kapital, dan pendapat Herbert Simon yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dalam organisasi birokrasi. Jadi, birokrasi masa depan itu menuntut perubahan yang tidak hanya menyentuh struktur dan teknologi, tetapi juga menyangkut nilai, perilaku, dan cara berpikir para pelakunya. Dengan mendorong digitalisasi, kolaborasi, budaya etis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka birokrasi Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan zaman serta mampu menjadi alat pelayanan publik yang efisien, adil, dan humanis. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.